warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para hadirin yang telah datang pada acara ini. Saya sangat mengapresiasi kehadiran para hadirin semua karena akan menumbuhkan semangat saya dalam berpidato pada hari yang cerah ini. Pagi ini saya ingin berbicara tentang sosok yang sangat berarti di dalam kehidupan kita, yaitu guru-guru kita. Guru tidak hanya pemberi ilmu, akan tetapi mereka adalah pahlawan sejati. Mereka membimbing kita, mendorong perkembangan kita, dan membentuk karakter kita. Guru adalah pahlawan pilihan kita. Mereka menghadapi berbagai tantangan dan tekanan dalam menjalankan tugasnya, tanpa meminta pengakuan dan hadiah. Guru bekerja keras di balik layar tanpa tanda jasa yang memadai. Mereka adalah contoh nyata dari dedikasi dan keberanian. Guru-guru telah menyentuh hati kita dengan cara yang tak terlupakan. Mereka telah membentuk karakter kita, memupuk kebaikan di dalam hati kita, dan mengajar kita tentang arti kepemimpinan. Akan tetapi, apakah kita pernah berpikir tentang kesejahteraan guru di Indonesia? Kesejahteraan guru di Indonesia merupakan isu yang mendesak yang perlu diperhatikan serius. Meskipun guru berperan penting dalam membentuk generasi penerus, banyak dari mereka yang menghadapi kondisi yang kurang sejahtera. Guru memiliki peran yang sangat penting di dalam pendidikan dan berpengaruh penting terhadap hasil belajar siswa. Namun, banyak guru yang kurang kesejahteraan di dalam hidupnya. Di Indonesia, banyak guru honorer dengan gaji yang sangat-sangat rendah, bahkan di bawah gaji UMR ataupun upah minimum regional. Ini menjadi masalah terutama dengan biaya hidup di Indonesia yang semakin sulit dan biaya kehidupan yang semakin meninggi. Berbeda dengan dan sulitnya untuk menjadi pegawai negeri sipil ataupun PNS. Akhirnya, banyak guru yang menjalankan tugasnya hanya sebagai formalitas saja. Mereka merasa imbalan yang diterima tidak sebanding dengan kerjaan yang mereka perbuat. Meskipun perhatian pemerintah terhadap guru di kota besar mulai meningkat, akan tetapi guru di daerah terpencil masih memprihatinkan dan perlu diperhatikan agar menjadi lebih baik lagi. Adapun faktor penyebab kesejahteraan guru yang rendah adalah yang pertama, gaji guru yang tidak memadai. Salah satu penyebab kurangnya kesejahteraan guru di Indonesia adalah gaji guru yang tidak sesuai dengan pekerjaan sehari-harinya. Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 42,4% gaji per bulannya guru itu di bawah 2 juta setiap bulannya. Akan tetapi kebutuhan kehidupan sehari-hari guru mencapai di atas rata-rata minimum kebutuhan kita. Contohnya di dalam sebulan kita mendapat pengeluaran 4,5 juta per bulan. Dengan gaji guru yang 2 juta tersebut, bahkan guru terpaksa untuk mencari pekerjaan tambahan. Yang kedua adalah beban kerja yang terlalu tinggi. Guru di Indonesia juga menghadapi beban kerja yang sangat tinggi. Rata-rata seorang guru mengajar 24 jam per minggunya. Akan tetapi, sering sekali mereka juga mengurus tugas-tugas administratif dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Yang ketiga adalah kurangnya pelatihan dan perkembangan profesional. Akses terhadap pelatihan dan perkembangan profesional masih terbatas. Berdasarkan laporan yang dilakukan, hanya 30% guru yang mengikuti pelatihan dalam 1 tahun terakhir ini. Hal ini menyebabkan banyak guru yang tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mengajar yang efektif dan berujung pada kualitas pengajaran yang menurun. Hal ini dapat menyebabkan siswa kurang dalam mencerna pembelajaran. Yang keempat adalah lingkungan kerja yang tidak mendukung. Lingkungan kerja yang tidak mendukung juga menjadi masalah. Banyak sekolah di daerah terpencil tidak memiliki fasilitas yang memadai,
seperti ruang kelas yang tidak ada internet ataupun bahan ajar yang tidak cukup. Data Kemendikbud menunjukkan bahwa sekitar 27% sekolah di Indonesia tidak memiliki fasilitas yang tercukup. Mereka hanya memiliki fasilitas yang sangat-sangat terbatas sehingga mempengaruhi kinerja guru dan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Adapun dampak kesejahteraan guru yang rendah adalah kesejahteraan guru yang rendah berimbas langsung kepada kualitas pendidikan. Guru yang merasa tidak dihargai dan tertekan cenderung kurang termotivasi dalam mengajar. Adapun solusi yang dapat menunjukkan kesejahteraan guru adalah yang pertama adalah menaikkan gaji dan tunjangan guru. Salah satu solusi yang paling mendesak adalah menaikkan gaji dan tunjangan untuk para guru. Pemerintah perlu melakukan evaluasi sistem penggajian, termasuk meningkatkan tunjangan sertifikasi yang saat ini hanya sekitar 1 juta per bulan saja. Dengan menaikkan gaji guru yang sebaiknya 5 juta per bulannya, hal ini akan sangat penting bagi guru dan membuat guru sangat dihargai dan fokus pada pengajaran. Mereka tidak memikirkan tentang gaji dan pendidikan pun akan meningkat dengan adanya tunjangan tersebut. Yang kedua adalah mengurangi beban kerja. Mengurangi beban kerja guru adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang ada di Indonesia. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan cara meningkatkan jumlah guru di dalam satu sekolah, sehingga setiap guru tidak terbebani dengan jam pelajaran yang terlalu banyak, sehingga akan membuat para guru akan kewalahan dalam mengajar. Menurut analisis Kemendikbud, penambahan 10% jumlah guru dapat mengurangi beban kerja guru hingga 15%, yang secara signifikan dapat meningkatkan kualitas pengajaran. Yang ketiga adalah meningkatkan akses pelatihan dan pengembangan profesional guru. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk menyediakan lebih banyak lagi program pelatihan dan yang relevan dan terjangkau. Misalnya, program pelatihan berbasis daring dapat diakses oleh lebih banyak guru tanpa harus meninggalkan tempat tinggal mereka, yang mana kebanyakan guru yang sudah berkeluarga akan kesulitan untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Dengan adanya pembelajaran daring ini akan meningkatkan kreativitas guru dan menambah wawasan guru untuk terciptanya tujuan belajar mengajar yang menarik. Yang keempat adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Perbaikan fasilitas sekolah harus menjadi prioritas. Dengan meningkatkan infrastruktur dan akses terhadap teknologi seperti internet dan bahan ajar yang memadai, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi guru dan siswa. Menurut data Kemendikbud, investasi dalam infrastruktur pendidikan sebesar 5% dari anggaran pendidikan nasional dapat memberikan hasil yang signifikan dalam kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya adalah meningkatkan penghargaan dan pengakuan. Guru seringkali direndahkan di Indonesia ini, sehingga banyak yang menganggap guru itu adalah hal yang remeh. Maka dari itu, penting juga untuk meningkatkan penghargaan dan pengakuan terhadap kerja keras guru. Program penghargaan tahunan bagi guru berprestasi yang melibatkan masyarakat dan pemerintah dapat memberikan investasi bagi guru itu akan terus berkarya. Menurut survei, 80% guru merasa lebih termotivasi ketika mereka mendapat pengakuan. Misalnya, dari kinerja keras mereka pada saat ini, mereka diberi pengakuan sertifikat penghargaan akan prestasi yang mereka capai pada tahun tersebut. Ketika mereka mengajar di sekolah tersebut, sekolah itu akan menjadi maju. Maka dari itu, guru mendapat apresiasi dan pengakuan dari lain pihak akan meningkatkan kualitas pengajaran yang inovatif. Adapun kesimpulan dari pidato saya pada pagi yang cerah ini adalah kesejahteraan guru di Indonesia merupakan tantangan yang sangat kompleks, tetapi bukan tidak mungkin untuk diperbaiki. Dengan gaji yang rendah,
Beban guru yang sangat tinggi dan kurangnya dukungan pengembangan profesional, banyak guru yang merasa tertekan dan tidak mampu memberikan yang terbaik kepada siswa. Namun, dengan langkah-langkah yang konteks seperti meningkatkan gaji guru, mengurangi beban kerja, menyertakan pelatihan yang relevan, memperbaiki lingkungan kerja, dan meningkatkan penghargaan, kita dapat menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi guru. Dan guru-guru yang berinovatif untuk memajukan sekolahnya pun akan semakin bertambah dengan adanya hal tersebut. Investasi dalam kesejahteraan guru bukan hanya investasi pada individu, tetapi juga pada masa depan pendidikan di Indonesia. Dengan meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia, dapat memastikan bahwa generasi yang mendatang mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sehingga Indonesia ini akan menjadi negara yang maju dengan kualitas pendidikan yang tinggi, yang akan berdampak positif pada perkembangan bangsa. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.